Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala masuk kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi maka kita menuntut ilmu, marilah kita sama-sama berdoa. Kemudian kita kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kita absen dulu ya. Ahmad Sabili, Adi Rahman, Ahmad Faiz, Yosi, Sabana, Zakir. Mudah-mudahan yang saya kita doakan cepat sembuh. Andika, latihan. Mudah sukses ya latihannya. Askar, Bondi, Farel, latihan juga. Halo Faro, Syahril, yang disebut siapa? Akbar. Akbar bermaksud ya. Menjalankan anak sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran atau kegiatan dari mengajar, maka kita sama-sama melihat kita membuat apa? Kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas ini penting? Ada bisa jawab? Kenapa? Kenapa? Ayo, silakan jawab. Nggak usah takut salah ya. Kenapa kesepakatan kelas ini penting? Syahid, ayo dong, jawab. Kenapa? Kenapa kesepakatan kelas ini penting? Ada yang bisa? Mungkin setelah lihat teman tampilan di atas mungkin bisa jawab. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada? Nggak usah takut salah. Ya, jadi kita sekolah itu tempatnya apa? Tempatnya belajar. Namanya orang belajar pasti ada salah. Kalau salah apa nih? Perbaiki. Nah, coba kita latihan ngomong kita. Ayo, bisa ayo. Nah, kenapa kesepakatan kelas penting? Agar tidak apa? Tidak saling musuhan. Nah, apa lagi? Kenapa kesepakatan kelas itu penting? Supaya kelas itu bisa apa? Tertib. Kenapa ada traffic light di jalan? Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Kenapa? Supaya tertib. Kalau anda dikasih gimana? Bisa apa? Tabrakan. Begitu pula di kelas, dimanapun kita pasti ada namanya aturan, tata tertib. Betul enggak?
Nah, makanya kita buat kesepakatan kelas. Adapun di sini kesepakatan kelas kita, yang pertama itu apa? Berdoa sebelum belajar. Kenapa penting? Supaya mendapatkan kejayaan, apalagi kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan. Nah, apalagi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kegiatan kita. Itu paling utama. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka semuanya selesai. Aman sudah, ya. Terus yang kedua disiplin. Nah, ini penting disiplin. Salah satu contoh disiplin apa? Masuk kelas dengan tepat waktu. Terus apa lagi? Berpakaian yang rapi, ya kan? Kalau ditetapkan di sekolah itu pakai topi. Kalau ditetapkan sekolah itu pakai peci, pakai peci. Kalau ditetapkan sekolah pakai dasi, pakai dasi. Ya. Paham? Fahim tuh? Bertanya jika tidak paham. Nah, ini penting ini. Penting, sangat penting. Ya, jangan diam. Ditanya, bisa enggak? Diam. Ada yang tidak dipahami? Diam juga. Jadi maunya apa? Nah, jadi ingat ya anak-anakku sekalian, ini yang kalian harus pahami. Jadi kita di sekolah itu tempatnya apa? Belajar. Jangan sampai kita ini cuma apa istilahnya? Labelnya aja sekolah, tapi tidak mau belajar. Apakah yang di luar sana tidak sekolah tidak belajar? Belum tentu. Oke lah, mungkin dia tidak sekolah, tapi mungkin dia belajar otodidak atau gimana ya. Nah, jadi jangan sampai kalian kalah. Ya, justru kalian yang di sekolah ini harus lebih bisa. Makanya kalau tidak tahu tanya. Apalagi kita ini informatika ini identik dengan apa? Komputer. Praktek. Ya, praktek. Kenapa harus praktek? Karena supaya lebih cepat paham. Kalau kita praktek itu lebih cepat paham. Contoh kita misal tahu satu ilmu, doa masuk WC, apa doanya? Apa doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mungkin dulu kalian tahu. Cuma karena tidak diulang-ulang, tidak dipraktekkan, cuma ngafal tok. Jadi apa? Lupa. Lupa. Nah, itu. Jadi kita amalkan ya, apa yang kita tahu itu kita usahakan praktekkan. Paham ya? Oh, mati lampu ya? Oh iya, mati listrik. Oh, lanjut aja. Nggak bisa. Oke. Terus ada namanya menyimak dengan baik. Mustami. Apa itu mustami? Pendengar yang dengan baik. Ya. Jangan ngantuan. Kalau ngantuan itu bahaya. Nanti hukumnya yang halal jadi haram. Karena tidak nyimak, disimak cuma ujung-ujungnya aja. Ya. Terus yang selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Jadi saya minta waktunya sekitar 1 menit. Coba anak-anakku sekalian berdiri, lihat sampah di sekelilingnya. Coba, Bismillah. Ayo. Menjaga fasilitas kelas. Kenapa penting? Sabili, masya Allah. Kita sudah mulai, sudah ini. Misal, kenapa penting? Kadang terjadi meja yang bagus jadi rusak, lepas bautnya, lepas ininya. Ini kita jaga ya, karena fasilitas ini punya kita bersama, ya kan? Sama-sama kita menjaga. Ya, semua yang dijaga, apalagi yang kayak mahal gini ya.
Jangan sampai kalian contoh misal main bola di kelas, tendang ini kena layar. Ini lumayan ini berapa Pak harganya ini? 260. 260 juta. Mungkin layarnya aja mungkin bisa 100 juta bisa jadi. Nah, ini dijaga ya. Dijaga. Fasilitas sudah ada itu dijaga. Terus yang terakhir ini yang paling sangat penting ketika di kelas ini kita punya adabu faqal ilmi, ya kan? Adab itu atas ilmu, penting adab itu ya, penting. EQ itu kepintaran itu bisa dicari ya kan, gampang. Apalagi media sekarang semakin banyak. Tapi karakter adab itu harus tumbuh dalam mana? Dalam hati kita, dari kita, ya kan? Di mana-mana itu kita perlu adab. Ketika kalian contoh misal merantau di suatu kampung, ya, kamu contoh misal kau sudah hafiz 30 juz. Nah, ketika disampaikan pengumuman di masjid, disampaikan kepada warga Kongbeng akan diadakan kerja bakti di masjid ini. Mentang-mentang ngapain kerja bakti, apalagi kerja selokan, akan saya punya ilmu saya ini. Nah, apa yang dilihat masyarakat, apakah ilmumu atau adabmu? Ketika kau ikut kerja bakti, apakah ada nilai plus? Ada, otomatis ada. Nanti kalau nggak ada, mana ini sini, mana ustadz ini, ya kan? Maka jadi kadang jadi bahan, jadi bahan gunjingan, ya. Penting, misal kita lewat di jalan, ya kan, kita bertetangga, salam, ya kan, jangan muka bengis, ya kan, jangan, ya kan, salam, senyum, sapa, salam, paham? Oke? Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Kayaknya kurang fokus ini, ya kan? Kayak ada ngantuk-ngantuk dikit ini, ya. Kita bikin ini dulu ya, bikin SPRI-nya. Nah, kita bikin breaking yang biasa mungkin kita buat di kelas. Apa nama SPRI-nya? Ganjil genap. Oke, dari pasangannya masing-masing. Oke. Dari pasangan masing-masing, oke. Dari pasangan masing-masing, ayo. Supaya nggak ngantuk, oke. Oke, dari pasangannya. Pasangan, ayo. Waktu. Nah, lebih cepat, lebih baik. Oke. Ingat dengar perintah saya. Jadi yang sebelah kanan genap. Sebelah kiri ganjil. Ketika nanti pada saat penghitungan disebutkan contoh misal 2 ditambah 3 ganjil genap. Ganjil ya. Maka yang ganjil paham ya? Sudah paham? Oke, fokus. Oke, kita mulai ya. Bismillah. 3 posisi tangannya. Jangan dulu, agak jauh enggak apa-apa ya kan. 3 fokus ganjil genap. 3 ditambah 7 Genap. 3 tambah 7 genap ganjil. Genap ya. Siapa yang nangkep? Betul tadi? Bisa? Satu kali lagi. Supaya nggak ngantuk. 7 ditambah 1. Nggak fokus ini. Nggak fokus. Oke. Udah hilang ngantuknya kan? Udah ya? Sekali lagi. Oke, sekali lagi kata Sabil, sekali lagi. Oke, fokus. Ganjil genap. Mana ganjil? Genap. Oke. 10 ditambah 7.
Ah, ya, hah? Kena? Nggak kena. Oke, tunggu ya, kasih aplaus. Oke. Bilang ngantung ya kan? Oke, anak-anakku sekalian, insya Allah pada KBM, kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, Bapak akan membahas tentang media digital. Nah, sebelumnya, kalian sudah pernah tahu nggak apa itu media digital? Media digital. Media digital. Kalau media cetak apa? Media cetak. Contoh media cetak apa? Majalah. Nah, sesuatu itu ya, sesuatu yang dicek tentang media. Media itu tempat, wadah ya kan, nah, sarana ya media. Kalau media digital apa? Contoh TikTok, apalagi? TikTok, apalagi? Facebook. Oke, sudah paham ya? Semuanya ini namanya media pasti ada manfaat dan apanya? Manfaat dan mudaratnya, ya kan? Pasti itu. Bagaimanapun dia tuh namanya buatan manusia itu pasti ada keuntungan dan kekurangannya. Coba di sini yang bisa tahu apa contoh satu keuntungannya saya, coba keuntungan media digital, coba. Ayo. Ingat kata-kata saya, jangan takut salah. Namanya kita sekolah tempatnya belajar, yang namanya pasti ada salah dan khilafnya. Oke. Contoh keuntungan media digital sebelum kita masuk di ini materinya. Mengetahui informasi, betul. Kasih aplaus. Kasih aplaus. Yang kedua siapa lagi? Ayo, yang berani, ayo. Ayo, jangan takut salah, jangan takut salah. Oke. Yang kedua, siapa? Keuntungannya. Syahril, coba. Ini kalian sering main kok, tiap hari panjang api, kalau pulang pasti nih pagi siang malam nggak kenal ini. Pasti main HP nih, nggak ada main HP. Siapa sih main HP? Jujur coba. Ketika pulang main HP, ada nggak? Coba, nggak main HP semua, masya Allah, luar biasa. Ayo, keuntungan yang kedua coba. Ayo, kasih aplaus lagi buat belajar, masya Allah. Contohnya apa? Bondage. Contohnya apa? Belajar tentang apa? Informatika, masya Allah. Kasih aplaus. Oke, terus satu lagi. Siapa ya berani coba sebelum saya tunjuk? Ayo, satu lagi. Manfaatnya apa? Oke. Satu juga ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Adik, keuntungannya? Mendapat informasi ilmu. Udah contohnya gimana? Coba contohkan. Misal, kamu buat apa? Buka platform apa? Contoh, misal apa? Google. Contoh cari apa? Cara mengerjakan matematika lebih mudah. Kasih aplaus. Masya Allah. Itu ya keuntungannya. Banyak keuntungannya. Begitu pula dengan pasti ada kerugiannya, mudaratnya, bahayanya. Coba kita buat tiga lagi ya. Pertama siapa? 3 kerugiannya apa? Coba pertama apa? Mudaratnya apa? Bahayanya apa? Oke, ayo angkat tangan sebelum ditunjuk. Bahayanya. Mencari situs-situs yang berbahaya. Alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Betul itu, jangannya yang sampai itu merusak otak, itu bahaya. Tadi pagi nauzubillah ya, kita dengar informasi di musyawarah itu ada salah tidak tahu siapa pelakunya masuk ke rumah ustadz. Itu nauzubillah itu masya Allah.
Nauzubillah. Ya, jangan sampai kayak gitu. Nggak tahu siapa pelakunya tuh. Itu bisa jadi asbab itu. Karena keseringan apa? Kayak gituan, ya. Sering apa ya kan? Nah, jadi otaknya rusak apapun di ini, ya kan? Entah itu yang gadis, yang nenek-nenek. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, yang kedua, kasih usul. Nah, yang kedua, ya, yang kedua. Yang kedua. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang kedua. Sari ini ya, ayo ngomong. Yang kedua apa? Menurutnya apa? Ayo, Sari. Kerugiannya, bahayanya, apa terserah. Ayo ngomong. Tidak? Gini, kan manfaatnya itu tadi kita jelas ya. Kalau tidak mengetahui informasi, ya. Kurang tepat, coba yang lain. Kerugiannya apa? Ayo, ada bisa? Sabi nih, kerugiannya daripada media digital kalau kita gunakan sesuai dengan fungsinya apa? Sabi nih, kerugiannya apa? Media digital. Contoh Facebook, apa? Ada itu, ya kan? Apa? Ayo kita bareng main Facebook, main TikTok apa? Nguras data katanya, cepat habis kuotanya, masya Allah. Betul enggak? Betul, dampaknya betul itu ya kan? Main, belum selesai, habis 20 giga minta lagi sama orang tua. Belum selesai nih, habis lagi 30 giga. Ya kan? Dampaknya apa? Ya, rugi orang tuanya ya. Sama kayak rokok juga kayak gitu, rokok, ya kan? Yang aslinya untuk belanja makanan dipakai belanja untuk yang lain, di rokok ya kan, satu bal ya kan? Jangan sampai ya. Betul. Nah, habis kota katanya cepat, habis kota berarti habis uang. Satu lagi. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Akbar, cepat. Ayo. Cucunya Pak Haji. Kerugiannya, bahayanya media digital. Apa? Nanti kata jadi kurang fokus. Kenapa bisa kurang fokus? Karena banyak main HP. Ya itu intinya sekilas tentang keuntungan dan kerugian media digital. Contohnya apa tadi? Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ya. Terutama itu yang paling lagi tren sekarang itu bahayanya hoax. Hoax itu apalagi kecanggihan teknologi yang dinamakan AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu. Kira itu sekarang kan? Itu hati-hati, makanya kalau kalian harus lebih bijak, lebih pintar menggunakan media digital atau media sosial. Itu hati-hati ya. Oke. Di sini sebelum kita masuk, tidak lupa pula Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Kenapa mesti kita ada tujuan? Kan biasa kalau kayak namsif itu maksud dan tujuannya. Tujuannya apa ya kan? Pasti kita hidup ini punya tujuan. Tujuannya kita hidup ini untuk apa? Paling utama mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita sudah ridhonya Allah, sudah selesai semua. Masuk surga tanpa hisab, ya kan? Kayak sahabat, ya kan? Digelari apa? Radhiyallahu anhum, ya kan? Itu gelar paling tinggi sudah itu, ya kan? Udah sahabat punya itu. Ini itu penting kita punya tujuan. Kalau kalian juga kayak gitu harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa? Apakah tujuan hidupnya itu cuma mau makan atau apa? Apa tujuan kamu ke mondok, ya kan? Tujuan saya mondok untuk menghabiskan uang orang tua saya. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kayak gitu. Boleh kita belanja, boleh enggak? Boleh, tapi kita juga harus ada hasilnya. Makanya kalau telepon orang tua, ya kan, minta doa, jangan minta duit dulu. Duit, doakan saya, Sekarang hafalan saya sudah
3 juz, ya kan, doakan saya supaya saya ini mau mukamal, ya kan, juz keempat, nah, kayak gitu, paham? Itu kita harus punya tujuan, punya misi, ya. Oke, di sini Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, kalian itu harus bisa menjelaskan tentang konsep media sosial. Nah, tadi sudah ada bayangan tentang media sosial, ya, media digital, ya, sudah bayangannya. Yang kedua, kalian harus bisa memahami manfaat media digital. Masalah tadi sudah dibahas juga nih. Sebenarnya sudah cukup, kalian ini sudah jago semua tentang media digital. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena itu aja ya, main pagi siang malam kalau pulang, ya. Jadi kuasai sudah media di digital. Oke, yang ketiga, membuat konten digital yang kreatif dan inovatif, ya. Insya Allah nanti nih, masya Allah nanti sering mumpung ada Zirek ini, insya Allah ada semua ini kan, jasnya ada semua tadi ya. Nah, nanti kita buat konten, berupa poster mungkin, ya kan. Kalau video mungkin nantilah kapan-kapan, ya. Nah, yang paling kita insya Allah lebih mudah itu kita bikin nanti kayak bentuk poster atau apalagi infografis. Pernah buat infografis kan? Pernah kan? Nah, nanti buat tema apa ya? Itu nanti kalian kembangkan. Maka nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada situ saya kasih langkah-langkahnya. Oke. Membuat konten digital kreatif dan inovatif. Nah, terus selanjutnya menyebarkan konten digital dengan bertanggung jawab. Nah, ini nanti kalian kalau buat konten itu harus tanggung jawab. Misalnya contoh apa? Kalian bikin sesuai ada manfaatnya, ya. Ada manfaatnya. Misal kalian bikin poster bahayanya udud, ya kan, udud. Nah, bahaya narkoba. Nanti kalian bikin tergantung nanti kalian musyawarah kelompok, ya. Kita bagus konten apa yang kita buat, ya. Nanti kita presentasi. Oke? Paham Tom? Masih semangat? Masih. Oke, Mas, alhamdulillah. Oke. Di sini Bapak akan bacakan tentang apa itu media digital. Di era modern ini kita dikelilingi oleh sebuah dunia yang disebut digital. Betul enggak? Betul. Apa-apa sekarang sudah pakai digital. Bahkan kita belanja aja, ya, belanja. Kalau belanja sudah penjelas kuning, ya kan? Nasi kuning. Ya, pakai apa namanya? Itu sih, ini saya beli berarti sering, ya. Oh, enggak pakai uang cash lagi saya beli. Ya, pakai kris, ya. Langsung cek, langsung. Nah, itu canggih sekarang itu. Apa-apa tinggal scan. Enggak usah bawa uang cash, ya kan? Salah satu keuntungannya itu, jadi kita tidak bawa uang cash lagi, ya kan? Nah, itu teknologi digital, ya kan? Hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, tak lepas dari sentuhan teknologi. Nah, betul enggak? Betul apa betul? Nah, salah satu pilar utama dari revolusi digital adalah media digital. Ini perkembangannya, yang dulu namanya media cetak, ya kan? Contohnya apa? Majalah, buku, ya kan, apalagi koran. Zaman dulu kami itu kalau waktu kuliah, tanya Pak Suryadi, kepala sekolah, Ustaz Suryadi, kalau kita mau lihat pengumuman itu lewat mana? Lewat koran. Koran itu banyak, kita beli, buka, nomor ujiannya apa, ini kita cek satu-satu, ya kan dia. Nah, kalau sering enggak, tinggal klik mungkin nomor kartu ujiannya, diklik langsung muncul, lulus, enggak lulus, sudah canggih, ya. Itu salah satu contohnya. Berkembang dia, berevolusi dari media cetak menjadi media digital. Apa sebenarnya media digital itu? Mari kita selami bersama. Oke, konsep media digital. Secara sederhana, media digital adalah segala bentuk informasi yang disajikan dan diproses melalui perangkat elektronik. Misalnya apa? Misalnya, ayo, fokus, ayo. Misalnya apa? Perangkat elektronik. Masa kalian biasa pakai? Ayo, apa? HP. Maksudnya, ayo fokus, HP.
Dan apalagi contoh laptop, ya kan, komputer itu semua perangkat elektronik, apa tablet, ya kan. Nah, ini smartboard. Nah, berbeda dengan media tradisional seperti buku cetak kayak itu tadi ya, media cetak ya. Buku cetak, koran fisik atau televisi analog, media digital menggunakan format atau data biner. Ini kalau kita dulu kami di teknik itu namanya gerbang digital, gerbang logika. Gerbang logika itu yaitu 0 atau 1 itu aja, 01 001 01 001 000 itu ada namanya open close dan apa NONC ya kan, normally close dan normally open. Nah itu kalau nanti kalian masuk di teknik itu kalian lihat tentang itu gerbang digital namanya 01 itu 01 01 001 ya itu namanya data biner 0 dan 1 sehingga bisa disimpan, diakses dan dibagikan melalui internet atau jaringan digital lainnya. Coba bayangkan video YouTube yang kamu tonton, foto Instagram, artikel berita online, atau bahkan game yang kamu mainkan di ponsel. Itu semua contoh media di digital. Itu semua digital semua, ya kan? Paham ya? Itu contohnya. Terus setelah kita tahu konsepnya, kita sekarang cari apa karakteristik utama media digital, ya kan? Apa itu karakteristik? Apa? Karakteristik itu apa? Apa? Sifatnya, ya kan? Sifat-sifatnya, ya kan? Karakternya. Karakternya si Bondi ini pemalu, ya kan? Karakternya si Sarah ini berani, itu nama karakter. Karakteristik utama media sosial yang pertama itu interaktif. Interaktif, kamu bisa berinteraksi langsung dengan kontennya, misalnya memberi komentar, like dan subscribe. Itu kan biasa kalau ini kan, itu contohnya. Bisa langsung, umpama Juandi Bondi bikin status di WA, aku lagi pengen ngaji. Teman-temannya komen, wah sosok juga kamu itu aja kayak gitu ya. Didukung temannya kalau ada konten-konten Islami. Ayo sholat tahajud, ya kan kayak gitu. Ayo puasa sunnah. Gitu. Bisa langsung kita ada feedbacknya, umpan baliknya. Bisa langsung, ya kan? Apalagi kalau yang contoh misal video call, ya kan itu langsung kan? Langsung tampil. Nah, itu namanya langsung interaktif, langsung dia bisa. Yang kedua karakteristiknya itu yaitu fleksibel, mudah diubah, diperbarui dan disesuaikan, ya kan? Misal contoh kalau kita sekarang sudah di WA itu ada media, kalau kita mengetik salah ketik bisa diedit, betul enggak? Dulu bisa enggak itu? Sudah biasa pakai kayak gitu kalian? Umpama ketik Assalamualaikum teman, kalau tulisnya temun, bisa diedit, ya bisa kamu pakai. Itu salah satunya, langsung bisa diperbarui lagi atau langsung dihapus, bisa itu contohnya ya, fleksibel. Terus yang ketiga multi format. Ini multi format berarti banyak macamnya formatnya, ya kan? Misal contoh apa? Bisa berupa apa? Contohnya video, terus apa lagi? Audio, terus apa lagi? Yang biasa kita bikin apa? Infografis itu gambar. Kan infografis kan hasilnya apa? Gambar, ya kan? Nanti kita buat insya Allah. Atau kombinasi dari kesemuanya, bisa digabungkan semua. Kan biasa kalau kita presentasi itu ada di situ, ada videonya, ada animasinya, ada teksnya, bahkan dikasih audio. Pernah lihat saya buat apa lagi PPDB itu yang pernah lihat yang biasa di-upload di media ini, media pondok. Pernah lihat yang PPDB, ya kan? Nah itu dia ada dengan audionya. Oke, lanjut. Ini tadi kita sudah bahas sekilas ya, manfaat media sosial. Nah, pertama ini sumber informasi tak terbatas ya. Pokoknya kamu mau
Dari ujung Asia pun kalian bisa tahu dengan media. Nah itu tidak terbatas, makanya kita lebih harus hati-hati dan bijaksana. Paham? Nah, terus yang kedua, sarana komunikasi yang efisien. Nah, kenapa dikatakan efisien? Karena kita itu lebih cepat bisa terhubung sama perangkat lain, lebih cepat. Yang penting ada apa? Yang penting ada apanya? Kuotanya ini penting. Walaupun HP-mu bagus, HP iPhone, tapi kalau dari kuotanya percuma. Walaupun HP-nya HP Nokia, HP misal Xiaomi yang level yang jadul, tapi ada apanya? Ada internetnya, itu lebih ada manfaatnya. Sebutkan ini ya kan? Nah, langsung. Yang ketiga, platform kreatif dan ekspresi diri. Ini biasa kita buat ya. Pertama kita yang di pondok itu biasa pakai ya kan, entah itu yang sekarang lagi canggih ya kan, ChatGPT, Gemini AI, apalagi Canva AI, apalagi yang bisa untuk ini. Nah, apalagi kalian berarti cuma main apin dah ini ya. Kalian ini nikmati fasilitasnya. CapCut Capcut itu ya. Itu contohnya. Terus peluang ekonomi dan bisnis. Nah, kenapa dikatakan bisa jadi peluang ekonomi dan bisnis? Kenapa? Saril? Apa? Kenapa bisa jadi peluang ekonomi dan bisnis? Ayo semangat, ayo semangat, ayo. Nggak lama lagi kita praktek insyaallah ya. Kenapa bisa jadi peluang ekonomi dan bisnis? Anda bisa jawab? Adik? Kenapa bisa jadi peluang ekonomi dan bisnis? Jawabannya, ketika kalian sudah bisa menggunakan platformnya itu, contoh misal Canva ya kan, yang biasa kita gunakan Canva. Kalian sudah bisa desain, nah itu bisa dijual. Contoh misal kalian bikin stiker ya kan, stiker yang Islami itu bisa dijual. Kalian bikin, cetak ya kan, dijual di Shopee, itu menghasilkan ya kan. Apalagi kalian jualnya itu lebih murah di bawah harga pasaran, itu lebih masalah itu ya. Nah itu. Oke, selanjutnya pendidikan dan pembelajaran. Nah ini kita sekarang itu sudah berada di era digital. Bahkan kita itu kadang ujiannya itu ada namanya apa? ANBK. Apalagi kita yang biasa kita ini, nanti kalian kelas 9 kelas 8 TKA. Itu pakai apa? Pakai teknologi juga, pakai media digital juga ya. Jadi ujian itu tidak pakai kertas lagi, sudah pakai digital, berbasis di digital teknologi. Oke, selanjutnya membuat konten digital yang kreatif dan informatif. Yang pertama ini nanti kita buat ini ya. Yang pertama ini perhatikan, ini penting nih, ayo perhatikan, fokus ayo. Tepuk fokus. Semangat. Nah, kayak gitu ya. Tepuk fokus. Semangat. Nah, itu fokus ya. Oke. Nanti kita buat jadi perhatian ya, betul ya, perhatikan. Pertama itu kita tentukan tujuan dan target audiens. Ya kan, kalau di pondok itu berarti audiensnya teman-teman kita santri. Berarti kontennya apa? Tentang apa? Tentang yang berbau Islami, ya kan? Contoh misal, jangan merokok. Kita buat kontennya, nanti kita buat infografisnya. Terus yang kedua, ayo jaga sholat 5 waktu. Itu contohnya ya. Yang kedua, pilih format yang tepat. Misalnya kalian mau buat konten berupa video.
Itu bisa nanti di share di grup apa? Di apa? Di Facebook Pondok bisa, ya kan? Atau buat infografis, gambar infografis atau poster itu bisa juga diposting di Facebook, contoh misal ya, ke Instagram. Jadi tidak mesti tempel juga ya, bisa langsung upload. Terus yang ketiga, gunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Ini bahasa-bahasa kalian, bahasa-bahasa anak SMP. Jangan pakai bahasa-bahasa anak kuliah. Supaya gampang dipahami. Intinya gampang dipahami, jangan yang susah-susah. Terus yang keempat, desain visual yang bagus atau menarik. Gunakan gambar warna, tata letak. Ini penting ini. Kalau kita punya jiwa seni ini enak ya. Jadi kita buat konten itu, buat contoh poster atau desain-desain digital itu gampang ya. Jadi bagus nanti tampilannya. Terus yang kelima, sajikan informasi dengan jelas dan akurat. Ini harus jelas ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Sertakan call to action atau CTI. Contohnya apa tadi? Komen, like, dan subscribe. Ini contohnya itu. Oke, terus yang terakhir sebelum kita tutup materinya, menyebarkan konten digital dengan bertanggung jawab. Ini pertama itu verifikasi informasi. Ini kita harus jelas ya, betul nggak informasi itu, ya kan? Contoh misal kalau di media itu ya jelas, ya kan? Harus jelas, bukan yang hoax, ya kan? Akunnya akun yang betul, ya kan? Bukan yang anonim. Terus harga hak cipta ini juga penting. Jangan asal ngambil punya orang. Antum punya apa hasil digital diambil sama misal siapa lagi? Si siapa? Sabili. Sudah buat ini konten, diambil sama si Sahril. Gimana perasaanmu? Bahkan itu ada hukumnya ya. Ada hukum hak cipta, itu bisa masuk sel kalian ya kalau asal ngambil. Terus yang terakhir, jaga etika dan kesopanan. Ini pentingnya. Jadi jangan asal-asal buat konten ya kan, apalagi tanah pondok ya. Oke, sampai sini paham? Oke, ini terakhir ya. Terakhir ini kita lihat dulu video ada video bagus tentang bahayanya apa konten-konten ini. Bagus videonya, cuma berhubung kita mati lampu, jadi kita langsung aja ya. Untuk buat kelompok, nanti saya bagikan nomor LKPD-nya dan laptop Zirek-nya, nanti kalian buat konten ya. Nanti saya bisa jelaskan. Bagus videonya itu, kalau ini kalian lihat itu, cuma kendalanya di kita buat 3 kelompok aja, 3 kelompok. 2 aja lah. 3 kelompok, misalnya cukup 3 kelompok. Ayo, 3 kelompok. Kalian yang bagi atau saya? Kalian oke. Kalau kalian oke, siapa pilih? Perhatikan, pertama yang pernah sudah presentasi ya. Pertama yang sudah pernah presentasi, silakan cari temannya. Oke. Berapa semua ini? 14, 1, 2, 3, 4. 13. Nah, kalian yang di sini aja 10 ya? 10 aja. Berarti 3, 3, 4. 3, 3, 4. Oke, 3, 3, 4 aja. Yang pernah pakai Canva sih, siapa yang pernah pakai Canva? Zirek apa? Bisa semua kan Canva? Canva ya bisa kan? Oh ya. Atau gini aja, saya bagi aja ya. Pernah pakai Canva kan? Pernah pakai Canva? Oke, kelompok 1 ikut ini. Ini. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2 sini kamu. Di sini kamu. Ini anggotanya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3, 4 ya. Siapa? Faiz ini Faiz. Kelompok 1. Kelompok 2 sini. Ayo dekat-dekat aja, dekat-dekat. Dekatan. Buat kayak ini lagi kelompok. Kelompok 2. Kelompok 3 sini ya, kelompok 3 ya. Nanti untuk Zirek cek dulu ya, jangan sampai lobet.
Pakai ada Telkomsel ada Pak ya? Telkomsel ada? Sinyal Telkomsel ada? Telkomsel ada ya? Ya, pakainya Oke, saya. ini pakai hotspot saya. Pakai hotspot saya. Ini Punya hotspot saya saya pakai ya. Punya saya satu. Nanti pakai punya Ustadz Suryadi. Oke. Satu aja, satu kelompok satu orang aja. Kalau satu kelompok satu aja. Cari yang ada signalnya ya, yang apa yang ada ini baterainya yang kuat. Kalau lowbat cari lagi. Oh ini pasrah. Ada pasrahnya. Sudah connect? Oke, koneksikan dulu. Ayo sudah koneksi boleh bukakan file dulu, bukakan Pak. Ya, bukakan file dulu, bukakan Pak. Ganti, nggak usah lama. Ganti kan banyak kan? Supaya nggak lama. Rasa. Oh, coba. Itu enggak mau. Lobet. Ya, nanti. Dicek ya. Takutnya agak lobet ini. Lobet juga. Oke, sudah bisa buka. Apa ini dong? Yang sudah koneksi silakan ya cepat bukakan Pak. Nanti kita pakainya aja kan Pak AI aja. Pakai tanpa AI. Oke, sudah buka Canva. Buka Canva. Itu biasa sudah ada akunnya tuh. Akun ID punya teman kalian langsung. Sudah kan? Ini signalnya. Signalnya jelek kalau kayak gini. Ini reload lagi. Bisa?
signalnya jelek. Bisa masuk? Signalnya jelek. Sabar ya, tunggu. Jangan dulu di ini. Oke, sudah kamu? Sudah masuk? Sudah masuk? Wah, signalnya ya. Akan mati lampu ya? Bisa gak kayak gini? Saya buatkan saya sini apa? Posternya nanti kita langsung presentasi. Gitu aja ya. Bisa di-post dulu. Ayo silakan. Silakan. Oke, nama kelompoknya apa ya? Nah. Perhatikan, yang lain perhatikan. Nanti kalau ada mau bertanya silakan. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan, minta maaf, ayo. Yang lain perhatikan, ayo. Faiz perhatikan temannya. Apa tentang apa? Oke. Akan dipresentasikan oleh Oke, apa bahaya menggunakan rokok di kalangan remaja? Oke, silakan disimak. Rokok bukan sekadar kebiasaan, tapi awal dari berbagai masalah, serius bagi masa depanmu. Jangan gunakan hal ini untuk Tolong perhatikan lain. Jangan jadikan rokok pelarian dari masalah, karena rokok hanya akan menambah masalah baru. Bahaya rokok bagi remaja. Merusak kesehatan. Rokok dapat merusak paru-paru, jantung, dan sistem pernapasan. Meningkatkan risiko asma, bronkitis, dan kanker. Fokus, perhatikan nanti tanya ya, kalau nggak tahu tanyakan nanti. Mengganggu perkembangan otak dan berbahaya dalam rokok dapat mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Prestasi bisa menurun. Merusak penampilan. Kulit menjadi kusam, berjerawat, gigi kuning. Mengurangi rasa percaya diri. Membuang uang saku habis untuk rokok. Habis digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dan masa depan. Mengerjakan diri pada bahaya. Nikotin membuat kecanduan terutama sulit berhenti dan risiko penyakit besar. Fakta menyeramkan. Tolong diam dulu. Ada lagi nih. Diam. Tenang. Stop. Asal rokok mengandung lebih dari 10.000 bahan kimia berbahaya, 70 diantaranya penyebab kanker. Rokok remaja lebih rentan terhadap depresi, cemas, dan stres. Pilihan masa depan bukan asal rokok. Tubuh sehat dan kuat, pikiran jernih dan fokus, prestasi meningkat, lebih percaya diri, hidup lebih berkualitas, masa depan lebih cerah. Katakan tidak pada rokok. Saatnya remaja sedang memilih hidup sehat tanpa rokok. Sehat untuk keren tanpa merokok. Masya Allah. Kasih aplaus. Masya Allah. Oke, lanjutnya apa? Oke, siapa mungkin ini? Ada fitnya pembaliknya yang bertanya? Masya Allah. Oke, kelompok lain yang bertanya, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Anda sudah jelas? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Yakin?
Yakin? Sudah paham semua? Oke, silakan ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu semuanya. Oke. Terima kasih, Masya Allah. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah selesaikan sesi presentasi teman kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan ya. Pahamkan. Tadi bahas tentang apa? Tentang bahaya rokok. Nah, tadi yang dia pakai itu platform apa ChatGPT untuk membuat kontennya. Nah, itu contoh ya. Contoh tadi itu dari infografis. Nah, itu infografis dia lebih detail ya. Kalau poster sama infografis itu lebih detail, infografis dia lebih mendetail, lebih ada penjelasannya. Tergantung lagi kalian kasih masuk apanya, promnya atau perintahnya. Kalau semakin detail perintahnya, semakin detail juga hasilnya. Misal tadi tentang bahaya rokok, kasih masuk juga landasan hukumnya. Masukkan landasan hukumnya menurut undang-undang di kita ya kan. Nah, kayak gitu. Itu nanti muncul. Nah, atau nanti bisa kalian buat di Canva AI. Ya kan pokoknya tentang AI bisa dibuat. Oke? Paham semua? Sudah paham semua? Nah. Jadi alhamdulillah tadi demikian kegiatan kita. Yang saya nanti mau tanyakan lagi, ada kita namanya refleksi ya. Dan saya akan tanyakan tentang apa yang kalian sudah dapatkan pada kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Misal dari kontennya apa yang kalian dapatkan, tentang medianya apa, silakan. Ada yang bisa maju depan? Oke, yang berani maju depan ya di ini, dijawab. Sari ya, oke silakan. Apa hal baru yang kau dapatkan tentang Kabim hari ini? Oke silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang apa yang sudah kau dapatkan hari ini dari segi tadi media digital, tadi kalian buat konten apa, tentang apanya, silakan. Ngomong aja, enggak apa. Enggak usah takut salah, oke. Jadi saya belajar mendapatkan mengetahui tentang media digital. Terus Mengetahui tentang berbahaya menggunakan rokok. Terus Dan melalui konten digital. Oke, apa lagi? Cukup. Oke. Yang lain ada? Sabili? Sudah cukup ya? Oke. Silakan kembali. Jadi alhamdulillah anak-anakku sekalian, demikian tadi kegiatan pembelajaran kita di kelas pertama digital. Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dan Allah Subhanahu wa taala tetap beri kita jalan yang benar ya. Karena media digital ini berbagai mana ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada dalam eranya, zamannya ya. Kita tidak bisa terhindar daripada digital ya kan. Tapi bagaimana kita itu lebih bijak untuk menggunakannya. Betul kata si Yosi. Demikian kita tutup dengan doa bermajelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.